channel Sona Radio, cerita informasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu sahabat? Pasti baik dan sehat ya. Saya Suanda Saputra akan menemani Anda 5-10 menit depan di channel cerita informasi terkini. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because Adakah di antara para sahabat yang tahu informasi apa yang akan saya berikan kepada para sahabat? Sahabat boleh pilih komentar seperti Oke. Satu hal yang pasti, saya bukan Dora yang menanyakan sesuatu kepada sahabat dan menjawab sendiri. Tujuan saya adalah untuk memberi informasi kepada sahabat yang saya tahu. Mungkin beberapa para sahabat sudah tahu dan beberapa yang belum. Saya sudah nunggu ya informasi apa yang akan saya berikan kepada sahabat. Tapi kesabaran itu adalah sebuah yang sebuah yang sangat manis jika sudah tercapai. Jadi informasinya adalah di bulan Juni ini kita akan mengalami sedikitnya 14 fenomena astronomi yang akan terjadi. So, ayo kita mulai. Yang pertama, konjungsi Saturnus dan Jupiter. Mendekatnya kedua planet ini dapat diamati sepanjang malam pukul 21.30 Indonesia Barat pada tanggal 1 Juni. Yang kedua, bulan berada pada titik terdekat dengan bumi atau disebut dengan perigee. Fenomena ini terjadi pada 3 Juni pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, konjungsi inferior Venus dan Merkurius di elongasi timur maksimum. Puncak fenomena ini akan terjadi pada 4 Juni pukul 00.42 waktu Indonesia Barat. Jarak planet Venus dengan bumi sekitar 43 juta kilometer. Yang keempat, bulan memasuki fase bulan purnama. Bulan akan terletak di belakang bumi bila dilihat dari matahari dan wajahnya akan sepenuhnya disinari cahaya matahari. Fase ini terjadi pada 5 Juni pukul 2.12 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, gerhana bulan penumbra dan strawberry full moon. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan melewati bayangan sebagian bumi atau penumbra. Selama gerhana ini, bulan akan sedikit lebih gelap dari biasanya. Gerhana akan terlihat di sebagian besar Eropa, Afrika, Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Australia. Gerhana ini bisa dilihat pada 6 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, puncaknya pukul 2.24 waktu Indonesia Barat, dan berakhir pada pukul 4.04 waktu Indonesia Barat. Adapun bulan strawberry full moon akan terjadi pada pukul 2.12 waktu Indonesia Barat yang dapat disaksikan di arah barat daya. Yang keenam, konjungsi bulan dan Jupiter. Fenomena ini terjadi pada 8 Juni pukul 22.37 waktu Indonesia Barat dengan sudut pisah sebesar 2,4 derajat. Yang ketujuh, konjungsi triple bulan Jupiter dan Saturnus. Fenomena ini diamati mulai tanggal 8 Juni pukul 21 waktu Indonesia Barat di arah timur agak ke tenggara dengan bentuk menyerupai segitiga tumpul. Sudut tumpul itu terletak di Jupiter. Kemudian bulan bergerak perlahan mendekati Saturnus sehingga di tanggal 9 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring bulan Saturnus dan sudut siku-siku Jupiter. Kedelapan, bulan pada fase perbani akhir serta konjungsi bulan dan Mars. Fase ini terjadi pada tanggal 13 Juni. Fase perbani akhir akan terjadi pada pukul 13.24 waktu Indonesia Barat. Bumi dan matahari menjadi sedikit 90 derajat atau sudut siku-siku di fase ini. Sementara konjungsi bulan dan Mars terjadi pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, namun planet Mars tidak dapat diamati saat siang hari secara kasat mata. Yang kesembilan, bulan berada di titik terjauh bumi atau disebut dengan apogee. Fenomena ini terjadi pada 15 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat pada jarak 404.557 km Masehi dari pusat bulan.
Yang ke-10, konjungsi bulan dan Venus. Puncak fenomena ini sebenarnya terjadi pada 19 Juni pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, tetapi bulan dan Venus sudah terbenam di arah barat laut sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sehingga fenomena ini baru bisa diamati ketika Venus terbit di arah timur laut pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Yang ke-11, gerhana matahari cincin dan bulan memasuki fase bulan baru. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan terlalu jauh dari bumi sehingga tidak sepenuhnya menutupi matahari. Korona matahari tidak terlihat selama terjadi fenomena ini. Jalur gerhana ini akan mulai di Afrika Tengah dan bergerak melalui Arab Saudi, India Utara, dan Tiongkok Selatan sebelum berakhir di Samudra Pasifik. Gerhana sebagian akan terlihat sebagian besar di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Adapun fase bulan baru akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada 13.42 waktu Indonesia Barat. Fenomena ini terjadi pada 21 Juni. Yang ke-12, titik balik matahari Juni atau disebut dengan solstice Juni. Titik balik matahari Juni terjadi pada 22 Juni pukul 4.44 waktu Indonesia Barat. Kutub utara bumi akan condong ke arah matahari yang akan mencapai posisi paling utara di langit dan berada di atas garis balik utara. Yang ke-13, bulan memasuki fase perubahan awal. Fenomena ini terjadi pada 28 Juni pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ketika mengalami fase ini. Dan yang terakhir, yang ke-14, bulan berada di titik terjauh bumi atau disebut perigi. Fenomena ini terjadi kembali pada tanggal 30 Juni pukul 9.20 waktu Indonesia Barat pada jarak 368.996 km dari pusat bumi. Nah, itu dia tadi fenomena yang terjadi di bulan Juni. Ya, walaupun ada yang beberapa yang sudah kita lewati, tapi nggak apa-apa. Semoga beruntung di fenomena yang sebelumnya, karena fenomena ini bisa kita lihat dengan mata tanpa alat, teleskop atau apapun. Dan satu lagi, semoga beruntung, karena di bulan ini juga kita mengalami musim penghujan. Jadi berdoa aja agar tidak ada hujan di tanggal yang akan mengalami astronomi terpenting. Dan semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Jangan lupa like and subscribe. Dan terima kasih.